Xiaomi Mi 8 ini HP yang pas rilis mirip banget desainnya sama iPhone X, pretty much carbon copy. Sekarang di tahun 2023, Xiaomi Mi 8 harganya udah cukup murah. So, apakah di harga 1 jutaan masih worth it untuk dibeli? Mari kita langsung aja review Xiaomi Mi 8. Halo guys, nama gue Stamari Tech dan mari kita langsung aja review Xiaomi Mi 8. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Pertama, untuk harga kalian bisa beli HP ini, gue beli kondisinya tuh full set ya. Dia tuh di harga 1,6 jutaan untuk yang RAM 6GB, internal storage yang cukup besar di 128GB. Jadi ya, ini lumayan worth it gue belinya, lumayan value for money banget. Tapi kalian harus tahu, cari Xiaomi Mi 8 itu susah banget ya. Gue udah cari sekitar 2 bulan, 3 bulan baru ketemu sekarang yang kondisi dan kelengkapannya oke. So ya, tapi gue bakal tetap taruh link di deskripsi. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga udah taruh link wallpaper di deskripsi. So, untuk harga segitu, dia punya spek, pakai chipset yang masih oke banget menurut gue. Snapdragon 845, fabrikasi 10 nanometer, terus dia punya layar sebesar 6,2 inci. Lumayan compact untuk tahun 2023 ya. Full HD, OLED display, tapi masih di 60Hz yang pastinya, UFS 2.1, dan juga dia punya baterai sebesar 3000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt dan ada NFC. Nah, untuk packaging kontennya sendiri, gue dapatnya full set, tapi memang dia nggak full set banget ya. Pertama, untuk HP-nya sendiri, dia itu kondisinya cukup mulus, tapi memang udah ada shadow dikit, nanti kita bakal bahas di displaynya. Untuk badan sendiri bisa kita lihat dia ini bodi belakangnya udah dibalut oleh Exacode ya. Gue nggak bakal lepas karena Exacode itu skin yang lumayan high quality, jadi cukup oke. Kelengkapan bisa kita lihat, boxnya tuh dia ini HP-nya HP Cina ya, dari China, tapi dia udah pakai global ROM. Kayaknya diinstal sama penggunanya dulu. Kelengkapan bisa kita lihat masih ada manual, tapi dia udah nggak ada itu ya, casing bawaan yang pastinya. Garansi Imotech dulu ini, garansi internetnya ya, zaman-zaman email belum keblok. Untuk kelengkapan bisa kita lihat lumayan komplit, masih ada charger dan juga si charging brick-nya. So, langsung kita moving on ke yang selanjutnya, desain dan displaynya. Untuk desain, HP ini menurut gue desainnya masih oke banget. Memang mirip banget sama iPhone X, tapi iPhone X desainnya menurut gue masih lumayan oke di tahun 2023. Jadi desain belakang cukup bagus, tapi memang dia masih pakai rear fingerprint yang desainnya kelihatan tua ya kalau HP yang ada rear fingerprint. Gue sendiri nggak ada masalah sama rear fingerprint sih. Dan untuk bodinya sendiri, dia build quality super premium, belakang terbuat dari kaca, bodi samping terbuat dari metal. Sedangkan untuk bodi depan atau layar depan maksud gue, dia memang mirip banget sama iPhone X ya. Notch-nya aja ini pretty much sangat mirip, cuma ini memang agak lebih agresif dan juga bezel bawahnya jauh lebih tebal. Ini zaman sekarang bezel bawah setebal ini kayak HP 1 jutaan ya, kayak HP murah entry level. Tapi ya, bezel memang cukup tebal, tapi at least untuk display quality-nya sendiri ini masih sangat bagus. Yap, memang kalau misalnya kita ke setting di sini ada sedikit shadow yang kurang kelihatan kalau di kamera, tapi shadow-nya ada di bawah sini, di atas sedikit home button, dan juga shadow yang kelihatan tuh ada di sini nih, sebelah setting kayak ada tulisan-tulisan gitu, ada search bar juga di sini. Jadi shadow-nya ada, tapi dia lumayan tipis, jadi nggak benar-benar in your face. Tapi ya, untuk kualitas display sendiri ini masih bagus banget sih menurut gue. Untuk HP 1 jutaan terutama kayaknya nggak ada yang lebih baik ya kalau dibandingin sama HP baru. Dia AMOLED, jadi yang pastinya warnanya masih vibrant, view angle masih bagus, dan juga dia itu punya warna yang pekat, dan yang pastinya dia itu kelihatan clear dan bersih, masih bagus. Visibility di bawah matahari juga masih cukup oke, tapi ini bukan AMOLED zaman sekarang, jadi kalau misal sinar mataharinya sangat terik, HP ini bakal kerasa gelap dan agak sulit dipakai. Tapi masih lumayan cukup bagus kok. Nah, terus untuk keyboardnya sendiri, haptiknya, kalau misalnya kita mau ngomongin haptik, ini haptiknya memang murahan ya guys, jadi nggak usah expect banyak. Ini haptiknya lebih kerasa suaranya, lebih kedengaran suaranya daripada kerasa haptiknya. Ya ini suara tuh buzz-buzz gitulah, kayak HP murahan zaman sekarang gue bisa bilang. Dan untuk sensitivitas layarnya nggak ada masalah untungnya. Dia sangat sensitif dan nggak ada masalah-masalah zaman dulu Xiaomi sih. Ini oke banget. Nah, untuk fingerprint sendiri, ini yang pastinya salah satu aspek yang masih nggak ketinggalan zaman ya. Fingerprintnya bisa kita lihat tuh di biro, super cepat, super akurat, dan yang pastinya even di tahun 2023 ini fingerprintnya masih sangat cepat banget. So that's pretty good. Next, kita bahas untuk si audio quality-nya. So, pertama kita bahas audio quality via 3.5mm to USB Type-C, karena sayangnya nggak ada headphone jack ya, HP ini sayang banget. So,
Ya karena kan ngikutin iPhone X ya, jadi dicabut juga headphone jack ya. Anyway, gua tes pakai IM Truth Ear Zero Clinical version. Itu IM Wibu yang pastinya, tapi di collab sama Clinical, jadi suaranya mantep banget. Kalau ingin gue nge-review IM ini bisa komen di bawah ya, dan juga leave like. Pakai HP ini IM tersebut memang gak terlalu berat ya, itu sangat enteng banget IM-nya. Dan sayang sekali bisa kita lihat, untuk amplifier sendiri kurang bagus, butuh volume yang lumayan keras, sekitar 65% baru kerasa keras. Itu IM loh guys, jadi kalau headphone kayaknya nggak bakal kuat ya. Tapi at least untuk suaranya sendiri dia cukup bagus. Khas Xiaomi, lebih ke arah warm, fun, dia punya soundset yang cukup luas, bass yang masih oke, punchy, walaupun sound signature Truth Ear Zero tuh lebih ke flat sedikit, basi, tapi bassnya masih cukup oke, vokal masih jernih, dan juga overall suara masih jernih dan enak didengar. Cuma ya, full volumenya aja kurang bagus. Untuk speaker juga ini masih mono, tapi kalau misalnya mau dibarengin sama misal Poco F1 yang udah stereo, mono di sini jauh lebih baik kok daripada stereonya Poco F1 atau HP murahan stereo lainnya. Mono speaker memang soundsetnya kurang bagus, tapi overall untuk vokal masih bulat, masih kelihatan flagship, dan overall suara masih cukup flagship kok. Bersih, jernih, dan juga full volume bisa cukup keras dengan minimum distorsi. Ini dia sampelnya lebih detail, gue rekomendasikan pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail suaranya. Check it out! Next! Next, kita moving on ke si kamera quality-nya. Ini salah satu aspek yang menurut gue masih sangat awet banget, masih sangat future proof banget. So, kamera belakang dia dua kamera, main kamera 12 megapiksel, dia itu optical stabilization-nya ada, dan kamera keduanya dia itu 12 megapiksel f2.4 telephoto kamera. Yap, ini mirip banget sama iPhone X ya speknya. Sampai kamera juga mirip loh, telefoto sama main kameranya. Kamera depan dia tuh 20 megapiksel, tapi sayangnya hanya bisa nge-record di resolusi 1080p 30 fps. So, kamera belakang menurut gue, main kamera dan telefoto di tahun 2023 masih cukup bagus guys. Telefoto memang kadang agak kelihatan pudar daripada main kamera fotonya, tapi overall dua-duanya masih bisa mempertahankan temperatur warna yang mirip, jadi nggak kelihatan aneh. Dan detail masih cukup bagus, dynamic range masih oke banget. Dan juga yang gue suka, kalau misalnya kalian buru-buru ngambil foto ya, goyang-goyang karena dia ada optical stabilization, jadi kamera masih bisa nangkep objek dengan baik. Kalau ada mobil lewat, masih bisa nangkep objek mobilnya tanpa mobilnya kerasa ngeblur lah. Jadi ya, overall gambar kelihatan jernih, kontrasnya oke, dan juga warnanya juga masih cukup bagus menurut gue. Bagus banget lah untuk harga 1 juta. Selfie-nya juga dia masih cukup oke, bisa kita lihat detailnya cukup bagus. Foto di belakang matahari walaupun kurang oke, tapi masih acceptable, dan overall gambar masih kelihatan oke untuk selfie-nya. Nah, untuk foto malam hari juga bisa kita lihat cukup bagus ya. Memang nggak terang banget, nggak seterang HP zaman sekarang ya. Kalau misalnya dibandingin sama flagship zaman sekarang ya pastinya nggak seterang HP tersebut. Tapi masih cukup detail, minimum distorsi, dan masih kelihatan enak dilihat. So, video recording HP ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 dan 4K 30 atau 1080p 60. Kita bakal sampelnya di 4K 60 sama 4K 30 aja ya. Kalau misalkan kalian ingin lihat full sampelnya, gue udah buat videonya 3 tahun lalu. Bisa full lihat di situ. Ini kita bakal kecil-kecilan aja. So, ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Oke, so ini dia video recording pakai 4K 60 fps. Gambar memang soft ya, dan kalau misal ke area yang gelap bisa kita lihat tuh bawah mobil gelap banget, padahal aslinya nggak segelap itu. Dynamic range sih ya cukup oke, cuma memang jadi gelap. Jadi kita lihat nih noise-nya lumayan banyak kalau misalnya dia gelap. Dan ya, kita langsung switch ke 4K 30 bentar. Oke, ini dia 4K 30. Kelihatannya sih, coba lihat mobilnya. Ya, sweet spot ya, bisa kita lihat lebih terang bawahnya, lebih realistik. Sweet spot sih kayaknya. Lebih detail juga. Dynamic range juga lebih cepat dia nggak di covernya. So that's pretty good. Langsung kita moving on ke gaming. Oke, moving on ke gaming performance guys. So, aduh, switchnya mental. Untuk gaming performance ya, HP ini menurut gue gaming performance-nya masih super duper solid banget sih. Di harga 1 jutaan kayaknya ini one of the best ya, setelah Poco F1.
So bisa kita lihat tuh gua tes main game Honkai Star Rail, itu gua tes di settingan low setting, tapi FPS 60 bisa kita lihat FPS cukup bagus ya. Itu di sekitar 30 ke atas, dan overall sendiri dia itu starternya lumayan minimum, gak banyak starter yang gue lumayan impresif. Lumayan minim starter dan gameplay super duper playable sih, gue bisa main lama pakai HP ini. Kalau misalnya main Honkai Star Rail ya, kalau misalnya main kayak Genshin sih agak kurang kuat. Pas video ini rilis, sayangnya Fontaine belum keluar, jadi gue nggak bisa nge-record Fontaine. Bukan pas video ini rilis, pas gue nge-record video ini ya. Pas video ini rilis, Fontaine udah lama keluar sih. So ya, sorry, jadi mungkin HP selanjutnya ya, kita bakal nge-review Fontaine. Di HP selanjutnya, di Google Pixel, sesuatu lah nanti gue bakal besok videonya, kalian pasti bakal lihat minggu depan. Game performance, Honkai Star Rail solid banget, dan juga mau buat main game rhythm kayak Banduri bisa kita lihat juga sangat-sangat flawless ya. Dan yang gue suka, kalau ini HP flagship Xiaomi, gak ada masalah kayak HP Xiaomi zaman 2018 ya, gak ada touch delay ataupun audio delay. Bisa kita lihat tuh, gue main Banduri bisa full combo tanpa ada masalah, so mantep banget. Ditambah lagi dengan form factor-nya kecil sih, main game rhythm di HP ini enak banget menurut gue. Kita moving on ke si UI experience-nya. So, UI experience, dia itu UI-nya di Android 10 sayangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke setting, ke setting, dan kita ke sini, bisa kita lihat Android 10 yang menurut gue sih wajar ya di Android 10. MIUI 12, karena ini HP udah tua banget, dan dulu Xiaomi kalau nggak salah hanya supportnya 2 tahun ya, belum 3 tahun deh, setahu gue. Kalau misalnya gue salah bisa komen. Tapi ya OS sendiri di Android 10 masih cukup oke, semua aplikasi masih bisa di-download, nggak ada masalah. UI juga masih super smooth dan snappy. Dipakai day to day sih menurut gue ini masih oke banget. Nge-launch aplikasi walaupun udah nggak secepat flagship phone, tapi masih relatif cepat, snappy, dan juga lumayan smooth untuk multitasking. Overall, day to day performance menurut gue masih solid banget, nggak ada masalah. Dan untuk si DRM Info, ini mungkin buat para Netflix watcher bakal jadi deal breaker ya, dia hanya di Wi-Fi L3. Karena dulu kan ini HP-nya non-resmi dan HP Cina, jadi masih Wi-Fi L3 security-nya, yang artinya nonton Netflix atau streaming service lainnya hanya bisa dari resolusi di bawah high definition. Tapi at least dia udah support white color gamut sama HDR10 ya, so that's pretty good. Next, kita bahas untuk NFC-nya, gue hampir lupa. So, NFC bekerja nggak ada masalah ya, cukup bagus. Ini sangat sensitif, bisa bekerja dengan baik, super duper sensitif. Last but not least, untuk battery life-nya, ini yang gue lumayan impress juga. Baterai dia 32% baterai, ini HP udah lumayan tua ya, kayaknya penggunanya udah pakainya sekitar 3-4 tahunan, tapi baterainya masih cukup solid loh, masih bisa bertahan full 1 hari, dengan pemakaian gue yang enteng sedikit medium lah. Entengnya tuh nonton video, sosial media, sedikit ngambil foto ya, itu masih bisa dapat screen on time sekitar 6 jam, yang lumayan impresif. Sisa baterai 10%. Untuk charging speed sendiri gue ngecas dari 10% sampai 100% pakai charger 18 watt, itu waktunya sekitar 1 jam 41 menit. Jadi masih lumayan oke lah ya. Tapi kalau misalnya dari 20% lebih cepat lagi yang pastinya, seperti di B-roll. Sebelum kita tutup videonya, kita bahas kelemahannya. Kelemahan HP ini sebenarnya menurut gue nggak banyak sih ya. Kelemahannya hanya satu yang menurut gue wajar, yaitu umurnya. Ini HP udah tua banget. Jadi kalau misalnya kalian nyari HP ini harus hati-hati. Pertama, nyari HP-nya susah, dan kalau misalnya ketemu juga kalian harus bener-bener lihat kondisinya. HP baterainya gimana, kameranya udah masih jalan atau enggak, layarnya ada shadow atau enggak. Untuk unit gue lumayan lucky ya. Ini kelemahan yang kelihatan tuh hanya dari layarnya aja ada sedikit shadow, tapi kalau misal day to day performance itu shadownya bakal nggak kelihatan sama sekali sih. Hanya kalau misalnya kalian nyari aja. Jadi masih cukup bagus. Ini gue lumayan lucky. Jadi buat kalian yang dapat HP ini nanti di channel toko gue di Tokopedia, ya kalian lucky lah dapat unit ini karena bagus. Selain itu sih nggak ada negatif menurut gue. So, cuma segitu aja videonya, dan langsung aja kita kasih konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue ini HP kalau misalnya kalian bisa nyarinya worth it banget guys. Layar bagus, build quality oke, kameranya ini di harga 1 juta pretty much perfect, dan baterainya masih cukup bagus. So ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi, dan juga kalau misalnya ingin wallpaper, gue bakal taruh wallpaper juga di deskripsi. Thanks for watching, jangan lupa like dan subs. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video lainnya. Bye!